Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 22 Kepercayaan. Shivasyang Sutra Teratai episode 1804. Berterima kasih atas budi luhur Buddha dengan mengasuh jiwa kebijaksanaan Buddha dalam diri. Memberikan ajaran untuk diterima dikatakan sebagai mengungkapkan. Memberi pengajaran dan instruksi adalah menyebarkan ajaran. Membuat semua orang memperoleh manfaat Dharma, merasa maha sukacita dengan mendapatkan Dharma. Hendaknya tahu betapa luhurnya budi dari Buddha tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata bagaimana membalasnya. Satu-satunya cara adalah dengan menyebarkan Dharma Agung dan meneruskan jiwa kebijaksanaan Buddha. Barulah boleh disebut sebagai membalas budi luhur Buddha. Hendaknya berterima kasih atas budi luhur Buddha dengan mengasuh jiwa kebijaksanaan Buddha dalam diri. Para bodhisattva sekalian, harap bersungguh hati, sepenuh hati mendengar dan mengingatnya di dalam hati. Harus senantiasa merasakannya di dalam kehidupan. Ajaran Buddha berada di dunia ini. Satu-satunya tujuan Buddha untuk mengajar dan membimbing kita, mengarahkan kita berjalan di atas jalan bodhisattva. Jalan bodhisattva adalah harus terjun secara mendalam ke dunia. Penderitaan dunia ini sangat banyak, membutuhkan kita yang menerima ajaran dari Buddha, menghayati prinsip sejati dari Buddha, menerima dan menggunakannya di dalam batin kita. Kita masuk ke tengah orang banyak untuk membantu yang lain, membimbing dan memberikan pengajaran pada saat yang sama. Jika mampu berbuat demikian, mengubah kehidupan mereka, mengubah penderitaan menjadi sukacita, mengubah kebingungan menjadi kesadaran. Inilah tujuan dari pengajaran sejati. Maka kita harus senantiasa bersyukur. Buddha memberikan pengajaran kepada kita. Dengan menerima Buddha Dharma, menerimanya dengan kerendahan hati. Kita harus menghapuskan pikiran buruk di dalam batin kita. Dengan sungguh-sungguh memindahkan ajaran Buddha ke dalam batin kita, terdapat pengajaran, terdapat penerimaan, sehingga Buddha memberikan pengajaran kepada kita. Kita harus menerimanya ke dalam batin kita, sepenuh hati dalam mengajar dan menerima. Memberi pengajaran dan instruksi adalah menyebarkan ajaran. Buddha telah mengajarkan sutra sepanjang hidupnya. Setelah mengajarkan Dharma selama 42 tahun, baru mulai mengajarkan sutra teratai. Jadi, saat ini Buddha sudah mendekati usia 80 tahun. Ketika dia selesai mengajarkan sutra teratai, kita telah sampai ke titik ini. Sekarang kita telah berada di bab 22. Sudah sampai titik ini, Buddha telah mulai mempercayakan kepada kita dan memberi petunjuk kepada kita Dharma yang dipelajari sebelumnya. Kita perlu bersungguh-sungguh menerimanya dan terus-menerus diwariskan ke generasi selanjutnya. Ini ketika Buddha mulai mempercayakannya kepada kita. Maka memberi pengajaran dan instruksi adalah menyebarkan ajaran. Berharap kita dapat meneruskan Dharma ini dan terus-menerus mewariskan Dharma yang diajarkan Buddha. Demikian tanpa henti menyebarkannya terus-menerus di masa mendatang. Inilah yang paling diharapkan dalam setiap pikiran Buddha. Oleh itu kita harus bersungguh hati untuk menghayati harapan Buddha. Jadi membuat semua orang memperoleh manfaat Dharma. Seumur hidup Buddha seperti ini mengajarkan kita. Sekarang giliran kita untuk menerimanya, mengajarkan dengan cara yang sama. Pada saat Buddha mewariskan Dharma kepada muridnya, para murid memperoleh manfaat. Ketika itu Buddha terus-menerus mempercayakan Dharma kepada mereka dan berkata, kalian harus mewariskannya lagi ke generasi berikutnya. Karena adanya instruksi yang demikian, kita sekarang dapat menerima Dharma yang sama. Maka pada masa sekarang, lebih dari 2000 tahun kemudian, ketika mendengar Dharma, kita masih tetap dapat menerima ajaran yang demikian. Kita juga memperoleh manfaat dari Dharma. Setiap hari, kita berbagi dengan bahagia dan mendengar dengan gembira. Yang paling penting setelah mendengar, dapat terjun dan bersumbangsi ke masyarakat. Mendengar pengalaman mereka, mendengar bagaimana mereka bersumbangsi dan terjun ke masyarakat.
dan setelah masuk ke masyarakat, kembali berbagi atau sharing, seperti ini keluar dan masuk kembali. Ini sama dengan melimpahkan jasa. Tak henti-henti mendidik keluar, tak henti-henti memberi manfaat kepada masyarakat. Setelah memberi manfaat kepada masyarakat, kembali membalas budi. Demikian sukacitanya. Seperti Mr. Hu, relawan suci dari Turki. Hu Guangzhong pulang ke Taiwan bersama Mr. Xu. Mereka pulang ke Taiwan. Mereka berdua dengar Turki akan online dengan Suci Pusat. Mereka segera datang ke sini. Di sini, di Gria Jingsi, Turki tersambung secara online. Teknologi memang canggih. Setelah online seolah-olah kita telah sampai di Turki dan bersama mereka di sana. Seperti kita semua dipindahkan ke sana. Sangat dekat, merasa sangat ramah. Mendengar mereka berbicara dan berbagi. Walaupun merasa sangat dekat dan ramah, namun isi dari pembicaraan mereka sangat menyedihkan. Kisah dari tempat itu sangat penuh penderitaan. Teringat tahun itu, tahun 2015. Saat itu Tuan Ho bersama 3-4 orang datang sampai ke Hualien, mendengarkan mereka duduk dan bicara dengan saya. Membicarakan hal yang pilu dari penduduk setempat. Bicara sampai Suria, karena perang, rakyat memohon keselamatan dan kehidupan yang aman. Semuanya melarikan diri seperti ini. Membawa keluarga lari seperti ini, terlantar sampai ke Turki. Seperti jalan berdarah-darah begitu. Semuanya melewati jalan yang penuh pendarahan. Ada yang saat terpikir saat itu, tahun 2013. Ada seorang Jordan, Celi, datang ke Taiwan sharing. Di komunitas Kuantu dengan semuanya, beberapa ribu orang di tempat itu sharing pengalamannya, sharing tentang Suria saat pengungsi mau melarikan diri. Belakangnya, tembakan peluru senapan terus-menerus mengejar. Berlari sepanjang jalan, bisa saja pelurunya sangat tepat, tertembak, jatuh. Ada anggota keluarga berlari di depan, berlari di belakang. Yang belakang melihat yang di depan sudah jatuh. Diri sendiri sekuat tenaga terus berlari, juga tidak mampu jongkok. Melihatnya sebentar, hanya tahu orang yang saya cintai sudah tertembak mati. Membawa rasa pilu begitu, hati yang sakit, masih berlari terus ke depan. Teringat tahun itu, tahun 2013. Saat mereka sedang sharing kepada saya, kondisi perasaannya, setiap bagiannya adalah penuh pendarahan. Di antaranya, ada satu bagian yang selalu saya ingat. Kenangan yang sangat jelas dan membekas, seorang ibu yang sedang hamil tua, hampir melahirkan, demi melindungi anak di dalam kandungannya, dia berlari sekuat tenaga, mempertaruhkan nyawanya. Dia terus berlari, dan seluruh keluarganya ikut berlari bersamanya. Namun suami dan anak-anaknya, saat mereka semua berlari, anak di depan, suami di samping, satu persatu mereka jatuh. Dia tidak sempat memikirkan keluarganya lagi. Demi anak yang dikandungnya, dia tetap berlari ke depan, berlari mati-matian hingga dia mencapai batas sebuah garis perbatasan. Begitu kakinya melangkahi garis itu, tubuhnya langsung ambruk, dan orang-orang di seberang sana segera datang menyelamatkannya. Karena dalam perang itu ada satu garis pembatas. Di sisi satunya ada petugas medis yang siap menolong korban luka. Menyelamatkan orang di sisi lainnya masih terus terjadi penyerangan. Orang-orang membawa senjata dan terus mengejar. Hanya dipisahkan oleh satu garis. Dua negara berbeda, dua wilayah berbeda, garis itulah batasnya. Begitu satu kakinya melangkahi garis itu dan dia jatuh, itulah garis kehidupan. Maka ketika ibu itu ambruk di tempat, orang-orang di seberang sana segera menyelamatkannya. Karena ibu ini menahan nafas terakhirnya, melangkahi garis perdamaian yang seharusnya menjadi garis kehidupan, melangkahinya dan terjatuh. Para medis bergegas menyelamatkannya.
tetapi ibu telah meninggal dan tidak dapat diselamatkan. Melakukan operasi sesar tepat waktu, potong perut dengan cepat, dan keluarkan bayi. Apakah ada yang tahu di mana anak ini sekarang? Dia ada di rumah Celi. Itu adalah putrinya dan menantunya. Mereka telah menikah lebih dari 10 tahun dan masih belum memiliki anak. Ketika ibu meninggal dunia di tempat itu, menjalani operasi sesar dan melahirkan anak tersebut, apa yang akan terjadi pada anak tersebut? Harus ada aturan dan pengumuman harus dilakukan terlebih dahulu. Apakah anak ini punya saudara? Jika ada, dia bisa diadopsi. Jika Anda tidak memiliki saudara, maka lihat siapa yang dapat mengadopsinya. Kemudian, Celi, salah satu anggota komite kita, putri dan menantu laki-laki yang telah menikah selama lebih dari 10 tahun tetapi belum memiliki anak. Sebagai hasil diskusi mereka dan membawanya pulang dan mengadopsinya. Setelah mengadopsinya, lebih dari 2 tahun kemudian, pada hari ulang tahunnya, kesan itu sangat lucu. Menyalakan lilin untuknya dan ada kue di sana. Dengan kue kecil dan lilin, dia merangkak ke meja itu. Dia naik ke atas meja dan meniup lilin. Dia tahu cara memanjat kursi dan naik ke meja untuk meniup lilin. Lucu sekali. Anak ini seharusnya sudah masuk di sekolah dasar sekarang, tahun 2020. Ini dikarenakan anak ini bernasib baik. Di dalam proses melarikan diri, ibu seperti ini mempertaruhkan nyawanya untuk melewatinya. Pada akhirnya ibunya telah meninggal, anaknya tertolong diadopsi oleh keluarga yang berkondisi baik. Karena menantu dari Celi adalah seorang dokter sehingga dengan kondisi keluarganya yang baik ini untuk mengadopsi anak ini. Ini juga adalah di tengah kesedihan dan kepiluan. Merupakan sebuah cerita yang menghangatkan hati. Tetapi anak ini, orang tua dan kakak adik semuanya sudah tidak ada lagi. Benar-benar kehidupan yang memiliki banyak permasalahan dan kesedihan. Suriah dan Turki. Setiap kali ketika sedang sharing berbagi cerita, jika sedang mengenang kembali, benar-benar sangat banyak cerita. Mereka mengenang kembali saat terhubung dalam jaringan, sama juga merasakan banyak kesedihan dan penderitaan. Hukuang perumah tangga, Hu Susyong, sambil di satu sisi sedang menerjemahkan, di satu sisi menangis melihat mereka memberikan kepadanya kertas tisu seperti ini terus mengusap. Satu sisi menerjemahkan, satu sisi menangis. Bisa dilihat bahwa saat sedang menceritakan kesulitan orang-orang itu. Karena kita di Turki tempat terkoneksi, di sana juga ada mengundang beberapa orang. Dan beberapa orang ini semuanya rata-rata adalah orang Suriah. Orang-orang Suriah itu melarikan diri datang ke Turki dan tidak memiliki pekerjaan. Kehilangan pekerjaan dan kita di tempat tersebut pada dasarnya sedang melakukan bantuan bencana. Belakangan kita dikarenakan jalinan jodoh ini lalu menyewa sebuah tempat. Beberapa orang ini kita memperkerjakannya menjadi karyawan kita, terutama sekolah El Menahil kita. Pada waktu itu para pejabat dari Turki datang dan menceritakan tentang anak-anak yang mengungsi sampai ke Turki. Anak-anak berusia 7, 8 tahun, bahkan 6, 7 tahun harus bekerja sebagai buruh anak. Juga di hadapan saya ada 3 atau 4 orang yang menangis terseduh-seduh. Sampai-sampai saya memberikan tisu, tapi air mata mereka tak henti mengalir. Orang-orang ini penuh perasaan, dan ketika mereka menceritakan kisah pilu anak-anak itu, setelah mendengarnya, saya merasa iba. Karena itulah saya mendorong mereka. Saat kembali kita dirikan sekolah di sana, agar anak-anak itu mendapatkan kesempatan untuk belajar di Turki terlebih dahulu. Maka kami pun mendirikan sekolah dasar dan menengah di sana. Tentu saja prosesnya sangat sulit untuk mendapatkan pengakuan akreditasi secara internasional. Karena sekian lama, pendidikan di sana tidak diakui. Akreditasi ini penting agar ijazah mereka dapat diakui di negara manapun.
sehingga mereka dapat ke negara manapun melanjutkan pendidikan dengan akreditasi mereka sampai ke jenjang universitas. Singkatnya, seorang tokoh yang berwenang dalam urusan akreditasi internasional datang ke Taiwan dan mengunjungi Jingsi. Ditemani oleh Hu Guangzhong, demikian saya pun meminta bantuannya. Dan ia akan berusaha benar saja. Setelah kembali ke negaranya, dia berhasil membantu. Sekolah kami kini mendapatkan pengakuan resmi. SKS-nya resmi dan ijazah yang diakui. Jika siswa ingin melanjutkan studi ke luar negeri ke negara lainnya, mereka tetap memiliki SKS yang diakui. Mereka dapat pergi ke negara lain. Ini yang disebut sebagai SKS internasional. Singkat kata, Dewa Penolong, biarpun jauh dari kita, dalamnya penuh dengan perasaan. Meskipun agamanya berbeda, namun perasaannya sangat berlimpah. Mendengar mereka berbicara, benar-benar dapat merasakan perasaan yang mendalam. Ada banyak kisah-kisah yang kisahnya sangat menyedihkan. Pria dewasa itu menceritakan kisahnya sembari menangis. Di sini dia menerjemahkan, sambil menerjemahkan dia menangis. Ini benar-benar tragedi di dunia ini. Harus menderita sampai kapan? Baru bisa terlepas dari penderitaan dan bisa damai. Jika mereka tidak bisa damai, mereka tidak bisa pulang. Selamanya mengembara di luar, hidup sangat menderita. Penderitaan di dunia benar-benar tidak ada habisnya. Namun salah satu dari mereka berkata, dulu uang sangat penting. Uang adalah yang terpenting. Tetapi sekarang tidak lagi. Sekarang uang tidak lebih penting daripada semangat dan nilai-nilai keagamaan. Yang terpenting tetaplah kemurnian hati dan semangat religius. Sekarang melihat uang sudah tidak begitu penting, tetapi agama yang lebih penting. Ini sangat menyentuh untuk didengar. Dia berbicara sambil menangis. Akhirnya dia sekarang tercerahkan. Agama dapat membantunya menyingkirkan mitos. Jika dia tersesat, dia dapat tercerahkan. Jadi saat ini adalah kehidupan yang penuh pencerahan. Namun kehidupan yang sesungguhnya sungguh menderita. Bagaimana agar mereka bisa terbebas dari penderitaan ini? Hanya Dharma, tujuan pendidikan mereka. Bagaimana dengan kita? Ajaran Buddha kita sungguh sangat kaya. Sejak pertama kali mendengarnya, saya selalu merasa bahwa Dharma Buddha benar-benar kaya, mendalam dan luas, mampu merangkul segalanya. Ajaran kita sepenuhnya berbicara tentang diri kita sendiri. Buddha mengajarkan kepada setiap orang bahwa masing-masing dari kita harus sadar diri. Kita harus menyadari bahwa penderitaan juga adalah hasil dari perbuatan kita sendiri, dari hukum sebab akibat dan karma kolektif. Ketika sebab dan akibat itu berkumpul dan karma kolektif dari banyak orang di suatu negara terkumpul, maka negara itu tidak akan damai. Keadaan seperti ini bisa menyebabkan orang melarikan diri, mengungsi, dan akhirnya hidup menumpang di tempat orang lain. Apalagi kehidupan mereka jadi sangat sulit dijalani. Saat itulah mereka membutuhkan bantuan kita. Singkatnya, begitu banyak penderitaan di dunia ini. Jika kita bisa hadir di tempat-tempat seperti itu, memberikan bantuan hidup kepada mereka, dan juga memberi dukungan batin atau spiritual sebagai sandaran, maka mereka masih bisa bertahan menjalani hidup meskipun tetap dalam kesulitan. Di sini kita harus bersyukur dan sukacita karena kita dengan tenang mendengar Dharma. Oleh karena itu kita merasa maha sukacita dengan mendapatkan Dharma. Hendaknya tahu betapa luhurnya budi dari Buddha. Buddha mengajarkan kita agar kita dapat memahami prinsip kebenaran yang luas. Jika prinsip kebenaran luas dan dipahami, dengan sendirinya akan hidup dalam kedamaian dan bahagia, dan otomatis akan lebih banyak orang baik. Mereka terhubung. Di Turki juga dikatakan bahwa mereka menggunakan identitas suci untuk memberi bantuan bencana. Semua orang berkata, Ceci adalah orang baik. Tidak peduli apapun agama Anda, pokoknya Ceci adalah orang baik. Penegasan dan pengakuan semacam itu, agama yang berbeda tetap menegaskan bahwa Ceci adalah orang baik. Betul, karunia agung Sang Buddha mengajarkan kita bahwa terlepas dari agama, kita semua dapat menolong orang lain.
Betapa terberkatinya hal ini. Maka dari itu, hendaknya tahu betapa luhurnya budi dari Buddha. Tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata bagaimana membalasnya. Bagaimana kita bisa mengatakan kita ingin membalas kebaikan Sang Buddha? Apa yang harus kita gunakan untuk membalas kebaikan Sang Buddha? Apa yang harus saya gunakan untuk membalas kebaikan Buddha? Hanya ajaran Sang Buddha yang dapat kita praktekkan dalam tindakan nyata di dunia. Sang Buddha ingin kita cinta kasih, welas asih, sukacita, dan keseimbangan batin. 4 kata besar. Maha cinta kasih, maha welas asih, maha sukacita, maha keseimbangan batin. Apakah kita sudah melakukannya? Mengajarkan kita 4 batin tak terhingga. Apakah batin kita yang tak terhingga ini telah diperluas? Ini yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Jika kita telah diajari, kita harus membalas kebaikan Sang Buddha. Jika kita belum menerima ajaran, maka Sang Buddha juga sangat khawatir. Jadi satu-satunya cara adalah dengan menyebarkan Dharma Agung dan meneruskan jiwa kebijaksanaan Buddha. Kita semua harus bertekad untuk menyebarkan ajaran Buddha. Kita harus memperkuat tekad kita meneruskan jiwa kebijaksanaan Buddha. Barulah boleh disebut sebagai membalas budi luhur Buddha. Kita hendaknya berterima kasih atas budi luhur Buddha. Buddha mengasuh jiwa kebijaksanaan dalam diri kita. Jadi Buddha adalah maha belas kasih. Buddha adalah guru pembimbing agung semua makhluk. Maka kita harus dengan sungguh-sungguh memakai hati penuh syukur untuk menerima ajaran agung yang diwariskan Buddha. Kita harus mendengarkan Dharma, mendengarkan dan memahaminya dengan jelas. Harus mempraktikkan dalam tindakan nyata dan mempraktikkan dengan sungguh hati. Karena naskah di bagian depan cukup sederhana, saya sampaikan urusan manusiawi terkini dengan kalian, sehingga setiap orang mengerti jalan Bodhisattva sekarang ini. Sutra adalah jalan dan jalan harus ditapaki. Seperti inilah jalan Bodhisattva sekarang ini, sangat sulit dilalui. Jadi kita harus bekerja keras membuka jalan. Jalan ini terhubung dengan sutra ini. Prinsip-prinsip sutra ini mengajarkan kita bagaimana menjalani jalan Bodhisattva ini. Jadi kita harus bersungguh hati. Bagian sutra yang kemarin berkata, pada masa mendatang sekiranya ada seorang pria berbudi atau wanita berbudi yang memiliki keyakinan terhadap kebijaksanaan Tathagata, engkau hendaknya membabarkan sutra terata ini kepadanya agar dirinya bisa mendengarkan dan memahaminya, memungkinkannya untuk memperoleh kebijaksanaan Buddha. Sutra Teratai Bab 22 Kepercayaan. Ini adalah yang kemarin sudah kita bicarakan. Kita harus meyakini kebijaksanaan Tathagata. Mengatakan demikian banyak kepada kita sepatutnya harus meneruskan dan menerima pengajaran dari Buddha. Kita juga harus bisa mulai mendengarkan, harus masuk ke telinga, kemudian menyebarkan lagi. Harus membabarkan, kita harus sangat bersungguh hati. Semoga kita bisa mendengarkannya. Orang lain juga dapat mendengarkannya. Setiap orang dapat bersentuhan dengan sutra ini, dapat memasuki kebijaksanaan Buddha. Ini adalah apa yang kita harus sangat bersungguh hati. Juga harus bisa bertekad untuk membangkitkan ikrar agung. Selanjutnya bagian dari naskah sutra ini mengatakan seperti demikian. Sekiranya terdapat para makhluk yang tidak meyakini dan menerimanya, engkau hendaknya mengungkapkan ajaran mendalam lainnya dari Tathagata, mengajarkan, memberi manfaat dan sukacita pada mereka. Sekiranya engkau sekalian bisa berbuat demikian, berarti telah membalas budi dari para Buddha. Sutra Teratai Bab 22 Kepercayaan. Benar, jika ada para makhluk yang tidak meyakini dan menerima sutra ini, jika tidak mau meyakini dan menerima sutra teratai, dikarenakan sangat mendalam dan sangat panjang. Apakah masih ingat? Buddha mulai menerima 3 kali permohonan dari Sariputra, baru menyetujui mengapa saya tidak mau membabarkan. Mulai mau membabarkan, saat itu juga ada 5.000 orang berdiri dan meninggalkan tempat. Dapat dilihat bahwa hendak mendengar sutra ini, bahkan saat Buddha berada di dunia, juga bisa ada orang yang langsung meninggalkan tempat sama sekali tidak ingin mendengarkan, apalagi saat ini setelah 2.500 tahun lebih.
Sesungguhnya Buddha juga sangat bersedih hati. Sekiranya terdapat para makhluk yang tidak meyakini dan menerimanya, mungkin terdapat para makhluk dikarenakan memiliki jalinan jodoh yang dangkal, tidak bisa membangkitkan keyakinan terhadap sutra teratai ini atau menerima apa yang diajarkan. Jika ada orang yang terhadap sutra ini, ataupun orang yang tidak meyakini dan menerimanya, orang yang tidak meyakini jika seperti demikian, dikarenakan dia, akar kapasitas dia, jalinan jodoh masih sangat dangkal. Tidak bisa membangkitkan keyakinan terhadap sutra teratai ini. Karena jalinan jodoh dia masih dangkal, akar kapasitas dia juga belum mencukupi. Jadi dia tidak mampu menerimanya. Maka tentu saja juga tidak mampu menerima apa yang diajarkan. Jadi, engkau hendaknya mengungkapkan ajaran mendalam lainnya dari Tathagata, mengajarkan, memberi manfaat dan sukacita pada mereka. Engkau hendaknya menggunakan ajaran terampil dan mendalam lainnya dari Tathagata untuk memberikan ceramah dan bimbingan pada mereka, agar mereka memperoleh manfaat dan memunculkan perasaan maha sukacita. Orang seperti ini tidak sanggup menerima sutra teratai. Kita harus menggunakan metode ajaran terampil yang lain, umpamanya sutra agama. Sutra agama menjelaskan tentang hukum sebab akibat, seperti menceritakan kisah. Dengan demikian mengajaknya masuk ke dalam pintu ajaran Buddha, memahami lebih banyak hukum sebab akibat akan membuatnya sadar dan takut. Sehingga tahu untuk tidak melakukan kejahatan, harus lebih banyak berbuat kebajikan. Ini juga merupakan suatu metode pengajaran yang lainnya, atau menggunakan pengajaran spontan. Dapat membuatmu memahami dalam waktu singkat, memahami bagaimana mendapat kesadaran. Ada orang yang memiliki akar kapasitas tajam seperti ini, dapat memahami secara sederhana dan jelas. Dapat memahami dengan jelas, ini adalah metode pengajaran lainnya lagi. Sutra teratai mencakup memberi bimbingan secara sabar dan sistematis. Di dalamnya juga terdapat perumpamaan. 7 perumpamaan sutra teratai. Perumpamaan yang sangat terkenal. Bab perumpamaan ini, penjelasan dengan ini akan lebih mudah dimengerti seperti sedang bercerita. Tentu juga ada yang sangat mendalam, harus menggunakan waktu yang sangat panjang untuk menjelaskan dan berbagi kepada kalian semua. Semuanya sudah berlalu. Sutra teratai juga sudah dijelaskan lebih dari 10 tahun. Waktu yang sangat panjang. Tentu saja sampai saat ini naskah sutra tersebut hampir semuanya yang harus dijelaskan sudah dijelaskan. Yang dalam sudah lewat, yang sekarang sangat mudah dengan membaca, dengan melihat sudah hampir dimengerti. Maka jika masih belum mengerti juga atau tidak berjodoh dengan sutra ini, tidak bisa meresap sutra ini, Anda bisa membimbingnya untuk membaca sutra yang lain. Ini adalah metode terampil dalam pengajaran dari Buddha. Sebagai peringatan bagi kita, juga dapat membimbing mereka dengan cara demikian. Oleh karena itu, ajaran Buddha meliputi seluruh alam semesta, senantiasa memiliki metode untuk membimbing para makhluk kapan saja. Maka jika kita bersungguh hati, Dharma Buddha terdapat di mana-mana. Tiada saat bukan prinsip sejati, maka kita harus bersungguh hati. Maka engkau hendaknya mengungkapkan ajaran mendalam lainnya dari Tathagata, mengajarkan, memberi manfaat dan sukacita kepada mereka. Ajaran mendalam lainnya tidak secara khusus merujuk pada sutra tertentu, mungkin adalah kitab ajaran perluasan yang mendalam atau Vaibhulya dari kendaraan besar, atau kitab sutra dari kendaraan kecil, atau ajaran bajik yang membawa pada kelahiran sebagai manusia atau dewa. Sebagai ajaran Buddha, semuanya dapat membuat para makhluk berpadu dengan prinsip ajaran Buddha. Makanya semuanya termasuk ajaran mendalam. Para makhluk tidak dapat melihat makna mendalam dari ajaran ini, itu dikarenakan melekat pada fenomena Dharma. Ajaran mendalam lainnya. Ajaran mendalam lainnya artinya masih ada yang lain. Buddha mengatakan, sutra ini jika tidak ada sebab akibat, kamu menggunakan Dharma yang lain. Kedalamannya disesuaikan dengan kapasitas batin masing-masing, jadi tidak harus terpaku pada satu sutra tertentu. Maka tidak secara khusus merujuk pada sutra tertentu. Tidak menentu, Buddha mengatakan metode terampil yang lainnya pada masa lalu sudah banyak dibahas.
Sutra apapun dapat digunakan untuk disesuaikan dengan kondisi batin dan memberikan ajaran yang sesuai. Maka, tidak secara khusus merujuk pada sutra tertentu. Mungkin adalah kitab ajaran perluasan yang mendalam Vaipulya dari kendaraan besar, juga sangat dalam dan luas, atau kitab sutra dari kendaraan kecil, atau ajaran bajik yang membawa pada kelahiran sebagai manusia atau dewa. Membahas 5 sila, mendiskusikan 10 kebajikan, sama seperti ini diperbolehkan. Karena kapasitasnya masih belum matang, maka sebagai ajaran Buddha, semuanya dapat membuat para makhluk dapat kembali ke ajaran Buddha. Makanya semuanya termasuk ajaran mendalam. Jika mereka mempunyai cara, kita dapat menerimanya sesuai kapasitas agar dia dapat memahami lebih dalam. Para makhluk tidak dapat melihat makna mendalam dari ajaran ini, itu dikarenakan melekat pada fenomena dharma. Dikarenakan jalinan jodoh dari sejumlah makhluk hidup ini belum matang, dia masih memiliki kemelekatan. Hidupnya masih belum terbuka, tidak dapat menerima dharma ke dalam hatinya. Kita mengajarkan sesuai jalinan jodohnya. Selama termasuk dalam ajaran Buddha, meski sangat dangkal seperti 5 sila, Tisarana, 1 sebutan Namo Buddhaya dan sejenisnya, semuanya adalah ajaran mendalam, sebab termasuk jalan kebudayaan. Sebaliknya, segala dharma tercemar di dunia dari aliran non-Buddhis, sekalipun telah membina diri hingga merealisasikan tingkat samadhi, bukan non-persepsi, tetap saja tidak bisa menandinginya. Walaupun ajaran Buddha dikatakan dangkal, bahkan Trisarana, 5 sila, atau hanya menyebut Namo Buddhaya, bisa disebut ajaran mendalam. Karena suci Buddha melantunkan nama Buddha. 1 kalimat Buddha Amitabha dapat membawa kita pada pembebasan. Tetapi ini tergantung apakah kita melantunkan nama Buddha dengan tuntas menyeluruh. Batin kita menjadi satu dengan batin Buddha, melantunkan agar muncul ketulusan dan sifat hakiki kebudayaan yang demikian adanya. Ini merupakan salah satu dari ajaran pintu dari metode terampil yang memandu kita. Dari tidak mengenal Buddha sampai mengenal Buddha, sampai kita mencapai sifat hakiki kebudayaan. Dari sifat hakiki kita mencapai inti esensi kita. Benar-benar sifat hakiki yang demikian adanya. Hal ini juga termasuk membaca sutra. Kita belajar bagaimana membaca hingga kita sungguh-sungguh menghayati dan mendengarkan dharma dengan sungguh-sungguh hingga masuk ke ruang batin kehidupan kita. Jadi kita harus sangat bersungguh hati. Sebaliknya, segala dharma tercemar di dunia dari aliran non-Buddhis. Orang yang mengikuti aliran non-Buddhis juga disebut membina diri. Saat Buddha hidup, ada 90 lebih metode untuk membina diri. Agama non-Buddhis mereka juga disebut membina diri. Tetapi praktik pembinaan diri mereka tidak lengkap, tercemar. Segala dharma tercemar. Tercemar artinya masih terdapat ketidaktahuan atau kegelapan batin. Ajarannya masih ada kekurangan karena ketidaktahuan menodai kita sehingga belum sepenuhnya murni. Sekalipun telah membina diri hingga merealisasikan tingkat samadhi bukan non-persepsi, tetap saja tidak bisa menandinginya. Kita membina diri hingga merealisasi tingkat samadhi bukan non-persepsi, masih belum mencapai paling akhir atau keadaan tertinggi. Jadi, sekiranya engkau sekalian bisa berbuat demikian, berarti telah membalas budi dari para Buddha. Sekiranya dapat disesuaikan dengan kapasitas dari para makhluk dalam memberikan ajaran tentang jalan seperti ini, berarti kita telah memenuhi ikrar semula dari para Buddha untuk menyelamatkan semua makhluk. Dengan menuruti kehendak Buddha, itulah membalas budi luhur Buddha. Jika kita dapat memahami hal-hal ini, maka kita tidak akan melekat pada seolah-olah aku sudah berlatih sampai tingkat tinggi. Bukan demikian, kita hendaknya memahami kewajiban kita sendiri, Buddha Dharma yang telah kita terima. Langkah pertama kita adalah mengajarkan jalan bodhisattva, masuk ke tengah orang banyak dan mempraktikkan kekosongan dari 3 aspek dalam perdana. Tidak aku yang memberi, tiada aku yang memberi, tiada dia yang menerima, dan tidak ada benda yang diberikan sebagai ukuran. Tiada aku yang merasa sudah banyak berdana, tidak ada dia yang sudah menerima banyak dana dariku, semuanya tidak ada. Tiada aku, tiada dia.
dan di antaranya tiada benda yang diberikan, semuanya tidak ada. Inilah kekosongan dari tiga aspek dalam berdana. Oleh karena itu, sekiranya engkau sekalian bisa berbuat demikian, berarti telah membalas budi dari para Buddha, mampu menyesuaikan dengan kondisi dan mengajarkan dharma seperti ini. Berarti kita telah memenuhi ikrar semula dari para Buddha untuk menyelamatkan semua makhluk. Kita melakukan apa yang Buddha ingin lakukan, menapaki jalan yang Buddha ingin kita tapaki atau jalani. Kita menyebutnya belajar Buddha Dharma. Kita hendaknya berikrar untuk menyelamatkan semua makhluk. Jika kita berikrar untuk menyelamatkan semua makhluk, maka kita sudah mengikuti keinginan Buddha. Seperti inilah Buddha membimbing kita dan mengajari kita. Karena inilah ikrar semula Buddha, maka beliau sendiri juga memiliki ikrar seperti ini. Para murid juga hendaknya memiliki ikrar yang sama. Dengan demikian, inilah yang disebut dengan membalas budi Buddha. Ini menjelaskan tentang ajaran sementara lainnya dan bagaimana mendorong orang-orang agar memiliki keyakinan dan membalas budi Buddha. Sekiranya bertemu dengan para makhluk yang memiliki kapasitas belum matang, tidak bisa meyakini sutra teratai ini, hendaknya sementara mengajarkan ajaran sutra lainnya yang memiliki makna mendalam untuk menyelaraskan batin mereka dan membangkitkan perasaan sukacita dalam dharma. Jika bisa menerima dan menegakkan seperti ini, mengajarkan seperti ini, berarti telah membalas budi dari Buddha. Budi Buddha adalah sulit dibalas, namun juga benar. Budi Buddha adalah sulit dibalas, namun juga bukan benar-benar sulit dibalas. Jika mampu menerima dan menegakkan sutra ini, serta secara luas mendorong orang-orang untuk menerima dan menegakkannya, berarti sudah membalasnya. Ini menjelaskan tentang ajaran sementara. Demikian mendorong kita pengajaran dengan memberikan bimbingan. Dengan sabar dan secara sistematis itu dinamakan bertemu dengan para makhluk yang memiliki kapasitas belum matang. Jika kita bertemu dengan para makhluk yang kapasitasnya belum matang, tidak bisa menyampaikan sutra teratai ini. Jika demikian, hendaknya sementara mengajarkan ajaran sutra lainnya yang memiliki makna mendalam. Ini sangat dangkal. Begitu melihat kita sudah tahu untuk menyelaraskan batin mereka dan membangkitkan perasaan sukacita dalam dharma. Dengan demikian menyelaraskan batin dapat muncul sukacita dalam dharma. Ingin mendengarkan, ingin memahami. Setelah memahami, kita praktikkan dengan tindakan nyata. Jika bisa menerima dan menegakkan ini, itu berarti membalas budi Buddha. Bodhisattva, membalas budi Buddha sangatlah mudah. Mendengarkan pengajaran Buddha, sehingga budi Buddha adalah sulit dibalas, namun juga bukan benar-benar sulit dibalas. Jika mampu menerima dan menegakkan sutra ini, serta secara luas mendorong orang-orang untuk menerima dan menegakkannya berarti sudah membalasnya. Buddha begitu mudah dipuaskan. Asalkan semua orang mewariskan pengajaran Buddha dengan sungguh hati, bersungguh hati memberi pengajaran, dan meneruskannya ke generasi berikutnya, meneruskannya lagi, ini dinamakan membalas budi Buddha. Dulu bukankah pernah mengatakan, jika kita bisa mewariskannya ke generasi ke-50. Generasi ke-50. 50 orang. Saya terus mengatakan sampai generasi ke-50. Jika 50 orang, kalian duduk di sini saja sudah berapa puluh orang. Sebenarnya, 50 orang yang dimaksud dalam ajaran Buddha begitu menyeluruh. Saya sangat berharap satu generasi ke generasi berikutnya, demikian terus menjadi tanggung jawab kita. Meneruskan sampai ke generasi ke-50. Generasi ke-50 masih ada jalinan jodoh untuk meneruskan lagi, menjadikan generasi ke-50 sebagai tujuan kita, sehingga bodhisattva sekalian, mewariskan dharma sebenarnya tidaklah sulit. Asalkan dengan satu tekad, dharma selamanya berada dalam kehidupan keseharian kita, berharap semua orang, pengajaran Buddha sebagai pembuka jalan, membentangkan jalan, membuka jalan pelatihan supaya kita masuk ke dalam sutra. Pengajaran dari naskah sutra kita membina diri sesuai dengan sutra, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Asalkan ada niat, pasti bisa dilakukan. Lakukan saja, doakan semua orang harus bersungguh hati.